Kenapa sih terjadinya berat badan stuck pada para pelaku diet? Salah satu alasannya yaitu karena ketidaktahuan atau kesalahan dalam menghitung kalori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas seputar ilmu basic tentang diet yang sangat bisa dibilang jadi penentu diet teman-teman itu berhasil atau gagal. Kenapa? Karena materi kali ini yang mau saya bahas adalah gimana sih cara menghitung kalori tubuh teman-teman yang benar-benar tepat ya, yang benar-benar tepat. Soalnya banyak banget nih para pelaku diet yang sama sekali bahkan gak bisa cara menghitung kalorinya itu berapa gitu. Jadi gimana mau turun gitu, kalaupun turun pastinya sementara dan pasti akan ngalamin berat badan stuck ya. Seperti di materi saya sebelumnya itu ada membahas juga tentang kenapa sih terjadinya berat badan stuck pada para pelaku diet ya. Salah satu alasannya yaitu karena ketidaktahuan atau kesalahan dalam menghitung kalori. Nah, supaya teman-teman lebih jelas, lebih paham, kita akan langsung praktek ya. Kita akan langsung study kasus. Gimana sih cara menghitung kalori yang benar-benar tepat ya, karena tidak sesederhana yang kebanyakan orang pikir ya, nggak sesederhana itu ya. Jadi tolong teman-teman simak videonya sampai habis dan jangan di skip ya, jangan di skip, dan jangan lupa subscribe dulu dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman bisa selalu mendapatkan video terbaru setiap saya update ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita langsung praktek ya cara menghitung kalori yang tepat. Ini dia. Oke, langsung aja kita praktek gimana sih caranya menghitung kalori yang benar-benar tepat itu. Sekali lagi, ini adalah ilmu basic yang wajib bunda-bunda semua paham dan tahu gimana sih cara menghitungnya ya, supaya tidak ngalamin yang namanya berat badan stuck guys, dan dietnya berhasil. Oke, langsung aja kita studi kasus ya. Contoh pertama ada yang namanya Desi. Nah, Desi ini usianya 32 tahun, berat badannya 80 kg dan tinggi badannya 150 cm. Kira-kira berapa sih kebutuhan kalori hariannya? Dan akan kita hitung juga berapa batasan kalori harian yang tidak boleh dilebihi oleh Desi ini, supaya dietnya bisa lancar dan benar-benar turun. Oke, langsung aja kita hitung di TDE kalkulator. Nah, bunda buka Google, lalu ketik TDE kalkulator. Nah, setelah muncul, lalu bunda pilih nih TDE kalkulator, diklik, dan nanti muncullah tampilannya seperti ini. Nah, kita langsung masukin aja sesuai data yang tadi. Yang pertama adalah usia ya, usia 32 tahun. Terus perempuan, jenis kelamin ya. Terus tinggi badan 150 cm dan berat badannya 80 kg. Oke, dan jangan lupa untuk aktivitasnya juga ditulis ya. Misalnya olahraga 1 sampai 3 kali per hari. Nah, sekarang muncul nih berapa tuh? 1948 kalori ya. Berarti ini adalah kalori harian yang dibutuhkan oleh tubuh Desi ya, 1948. Oke. Untuk langkah pertama yang harus Desi lakuin kalau berat badannya ingin turun, yang pertama adalah Desi harus melakukan defisit kalori sebanyak 20-25% dari kalori harian Desi yang sudah dihitung tadi, yaitu 1948 kalori ya. Yang kedua, Desi harus melakukan pembakaran kalori sebanyak 200 kalori ya. Dan ternyata Desi memutuskan untuk memangkas 20% dari kalori harian yang sudah dihitungnya tadi dan membakar kalori sebanyak 200 kalori ya dengan olahraga. Oke, lanjut. Jadi berapa sih batasan kalori hariannya?
Pertama, kita hitung yuk, 1948 kalori dikali 20%, hasilnya adalah 389 kalori ya. Jadi ini yang harus didefisit oleh Desi ya, 389 kalori. Lanjut, poin nomor 2, 1948 dikurangi 389 dan dikurangi 200 kalori yang dibakar. Hasilnya adalah 1359 kalori ya. Jadi kalau Desi ingin turun, batasan kalorinya adalah 1359 kalori. Oke, next, lanjut kita menghitung angka kecukupan gizi Desi ya, seperti karbohidratnya berapa, proteinnya berapa, terus lemaknya berapa, dihitung kalorinya jadi berapa, dan diubah menjadi gramnya itu berapa. Harus benar-benar tahu juga ya. Oke, kita lanjut pada poin pertama, dimulai dari kebutuhan karbohidrat dulu. Ya, jadi batasan karbohidrat yang berlaku adalah 60-75% dari batasan kebutuhan kalori harian Desi. Dan ternyata Desi memilih 60% aja nih untuk batasan karbohidratnya. Yuk kita hitung yuk. Mulai aja ya, 60% dikalikan 1359 kalori per hari yang batasan kalori harian tadi ya, dan hasilnya adalah 815 kalori per hari ya. Jadi ini batasan karbohidratnya itu jangan melebihi 815 kalori per hari ya. Nah, kalau ingin diubah menjadi gram, untuk 1 gram karbohidrat itu adalah 9 kalori ya. 9 kalori. Jadi kita bagi aja ya, 815 kalori dibagi 9 kalori dan hasilnya muncul 90 gram ya. Jadi itu untuk karbohidrat. Lanjut, sekarang kebutuhan protein ya. Nah, untuk batasan protein yang berlaku adalah 10-15% dari batasan kalori kebutuhan harian Desi. Nah, Desi mengambil pilihan untuk membatasi asupan proteinnya 15% aja nih. Jadi yuk kita sama-sama hitung aja ya. Dimulai dari 15% dikalikan 1359 kalori per hari, hasilnya 203 kalori ya. Kalau diubah ke gram, 1 gram proteinnya itu adalah 4 kalori dan totalnya adalah 50 gram ya. Jadi Desi jangan melebihi untuk proteinnya 203 kalori dan untuk gramnya 50 gram ya, jangan sampai melebihi. Lanjut kita ke kebutuhan lemaknya. Nah, di sini batasan lemak yang berlaku adalah 10-25% dari batasan kalori kebutuhan harian Desi. Dan lagi-lagi Desi mengambil tindakan untuk 25% aja nih asupan lemaknya. Yuk kita hitung lagi yuk. 25% dikali 1359 kalori per hari. Jadi ingat ya, ini batasan kalorinya. Dan hasilnya adalah 339 kalori per hari. Nah, jika diubah ke dalam gram, nah rumus 1 gram lemak itu 4 kalori ya, sama banget dengan protein. 1 gram protein juga sama 4 kalori. Jadi hasilnya 84 gram ya. Jadi batasan kalori harian untuk lemaknya gak boleh lebih, sehari itu gak boleh lebih dari 339 kalori, atau kalau diubah menjadi gram yaitu 84 gram ya. Jadi benar-benar harus ingat, harus dicatat baik-baik ya. Oke, lanjut kita pada kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, batasan kalori harian Desi ini ternyata sudah dihitung 1359 kalori per harinya ya, yang dipecah menjadi 1 karbohidrat yaitu 815 kalori per hari dan protein 339 kalori per hari, sedangkan untuk lemak 203 kalori per hari. Dan kalau kita lihat dari gramnya, untuk karbohidrat 90 gram, protein 50 gram dan lemak 84 gram. Jadi benar-benar harus dicatat ya ini ya.
benar-benar harus dicatat karena ini jadi titik acuan teman-teman semua. Nah, itu dia cara menghitung kalori yang benar-benar tepat. Gimana nih? Teman-teman udah mulai paham belum? Atau masih bingung? Saran saya teman-teman bisa di screenshot ya bagian-bagian dari ilustrasi yang tadi ya, yang menghitung kalori si Desi ini ya. Jadi teman-teman bisa praktek juga di rumah ya, jadi bisa langsung cek berapa nih kalori yang dibutuhkan oleh tubuh teman-teman semua berapa, terus batasan kalorinya berapa, terus kalau dipecah ke karbohidrat, lemak, dan protein itu jadinya berapa, masing-masing berapa, dan diubah lagi ke gram dan hasilnya berapa ya. Jadi itu untuk pegangan teman-teman ya, supaya dietnya bisa efektif dan jangan sampai apa yang dikonsumsi itu melebihi dari batasan kalori hariannya ya. Jangan lupa defisit kalori dan harus ada kalori yang dibakar melalui olahraga. Nah, untuk informasi aja ya, yang paling penting teman-teman harus sering-sering menghitung, apalagi kalau misalnya teman-teman seminggu ngecek ternyata sudah ada perubahan, sudah ada penurunan berat badan sekitar 2 kiloan. Nah, itu harus dicek ulang, harus dihitung ulang lagi ya, karena hasilnya akan beda ya, untuk menghindari berat badan stuck ya. Jadi itu dia, semoga teman-teman paham. Yang masih bingung, masih agak-agak bingung gitu gimana cara menghitung kalorinya, bisa tulis di komentar ya, nanti akan saya jelasin lebih rincinya lagi, atau bisa gabung di grup CBSI saya. Oke? Nah, sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.